Kadang ada orang menyampaikan agama ini dibaca satu buku, sebit itu. Terus semakin banyak belajar, lapang dunia ini. Kan begitu kan? Itu apapun ilmunya itu. Kalau orang mau mulai belajar, saklek itu. Tapi kalau sudah lapang semuanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka habibi. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah. Puji yang tidak terhingga kita hadapkan kepada Allah, dan syukur yang sangat mendalam juga kita hadapkan kepada Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih berada di bulan Syawal ya, di penghujung. Saya ingin mengingatkan bahwa kita di bulan Syawal ini, salah satu keistimewaan bulan Syawal ini adalah bulan Syawal ini di dalam agama kita termasuk bulan yang istimewa. Keistimewaannya adalah dia termasuk salah satu daripada bulan haji. Jadi bulan Syawal ini disebut sebagai bulan haji. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya ayat ini adalah Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Berarti ibadah haji ini pelaksanaannya tidak di sembarang waktu. Tetapi Allah telah tentukan bulan-bulan yang mana di situ haji dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, memang ulama sepakat mengatakan bahwa yang disebut dengan bulan-bulan pelaksanaan haji itu ada 3. Pertama adalah bulan Syawal, kedua adalah bulan Zulqa'dah, ketiga adalah bulan Zulhijjah. Cuman Zulhijjah ini apakah semuanya disebut bulan haji, atau yang disebut bulan haji di dalam Zulhijjah itu hanya 10 hari pertama? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa bulan haji itu adalah Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi bukan seluruhnya. Itulah pendapat mayoritas ulama. Apa artinya bahwa Syawal, Zulqa'dah dan 10 Zulhijjah itu merupakan bulan haji? Itu artinya Bapak Ibu sekalian, di bulan-bulan itulah seseorang sah untuk melaksanakan ibadah haji. Maksud ibadah haji di sini apa? Karena Bapak Ibu sekalian, ibadah haji itu sudah ditentukan waktunya. Nanti Bapak Ibu sekalian, manasik-manasiknya sudah ditentukan juga. Karena semua sudah ditentukan dalam 4 hal. Pertama sekali 5 hal. Apa bentuk manasiknya? Di mana tempatnya? Kapan waktunya? Berapa bilangannya? Bagaimana tata caranya? Itu semuanya sudah dijelaskan dalam agama. Ibadah kita ini Bapak Ibu, tidak Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah kecuali lengkap pedomannya. Itulah subhanallah Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak ada peluang untuk orang membuat-buat ibadah. Kenapa? Allah turunkan Al-Quran, di samping itu Allah utus seorang Rasul mencontohkan semuanya kepada kita. Itulah dasar agama kita ini jelas.
Maka salah satu yang diatur apa? Masalah waktu. Masalah waktu ini tidak boleh sembarangan. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian bahwa Syawal itu merupakan awal bulan haji dan berakhir bulan haji itu pada 10 Zulhijjah? Itu maknanya begini. Kalau seandainya seseorang datang ke tanah suci Mekah, kemudian dia datang Bapak Ibu pada tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, selesai solat hari raya, terbang dia ke Mekah. Kalau 1 Syawal itu terbang dia ke Mekah, tiba di miqat. Sebelum masuk kota Mekah dia pakai pakaian ihram. Lalu dia berniat di miqat itu dengan niat pakaian ihramnya. Niat ihramnya apa? Ya Allah, aku berniat untuk melaksanakan ibadah haji pada hari raya Idul Fitri. Maka Bapak Ibu terhitung hajinya sah. Cuma saja dia mengambil haji, macam haji, jenis hajinya haji apa? Tergantung nanti di niatnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu maknanya 1 Syawal. Kalau sempat seseorang datang ke tanah suci Mekah tanggal 28 Ramadan, itu 29 Ramadan, masih puasa orang, tiba di miqat dia berniat masuk Mekah dengan niat haji. Ya Allah, aku berniat pada miqat tanggal 28 atau 29 Ramadan, sudah di ujung. Maka Bapak Ibu sekalian, niat hajinya tidak sah. Maka ihramnya itu berubah otomatis menjadi ihram umrah. Itu otomatis itu. Tapi kalau dia lanjutkan haji dengan niat itu, tak sah hajinya. Itu maksudnya apa? Bahwa batasan bulan haji itu tanggal 1 Syawal. Jangan coba-coba sebelum itu. Terus sebabnya Bapak Ibu sekalian, di antara ibadah-ibadah ini ditentukan oleh Allah waktunya. Jangan coba-coba. Jangan Bapak Ibu coba-coba didahului dari waktunya. Jangan coba-coba setelah waktunya. Allahu Akbar. Ini mengajarkan apa saudara-saudara kita ini? Kan pelajaran baru sekali. Ke subuh, salat umpamanya. Allah katakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan punya waktu. Maka ibadahnya itu bukan hanya Bapak Ibu sekalian gerak-gerik, mulai daripada berdiri, kemudian rukuk, kemudian rukun apa segalanya. Tidak. Salah satu ibadahnya apa? Memperhatikan waktu. Maka menjaga waktu salat itu sendiri itu adalah ibadah. Jangan Bapak Ibu, orang kalau dia jaga waktu sikit, itu Bapak Ibu dia menjaga ibadah itu. Puasa Ramadan, puasa ada waktunya yang wajib itu, puasa wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat syahrul seluruh Ramadan. Bapak Ibu sekalian, zakat juga begitu, ada waktunya. Maka zakat itu baru wajib dibayar apabila waktunya sampai. Waktunya kapan? Apabila umur nisab daripada harta kita itu mencapai 1 haul namanya. Haul ini adalah 1 tahun. Baru wajib dia. Tapi kalau umur nisabnya belum sampai setahun, tidak wajib. Maka dihubungkan dengan waktu. Salat kita dengan waktu, puasa kita dengan waktu, zakat kita dengan waktu, haji kita dengan waktu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itulah awal itu. Kemudian akhir daripada bulan bulan haji ini adalah tanggal 10. Tanggal 10 Zulhijjah. Itulah akhirnya. Artinya apa? Kalau ada orang datang ke Mekah, lalu pada tanggal 10 dia datang, atau tanggal 9 Zulhijjah dia datang ke Mekah dengan pesawat pribadi. Ini sering terjadi, khususnya pejabat-pejabat, kepala-kepala negara. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian baru datang haji itu tanggal 9, langsung tembak wukuf di padang Arafah pakai pesawat pribadi.
Umpamanya dia tiba tanggal 9 Zulhijjah itu di Jeddah itu dengan memakai sudah pakaian ihram di miqat, mungkin di atas pesawat ataupun dia di miqatnya itu dilakukannya di airport King Abdul Aziz. Karena situ ada perbedaan pendapat ulama kontemporer dalam masalah ini. Lalu dia berniat di sana, niat haji. Maka mungkin tiba dia sore tanggal 9 itu. Lalu dengan mobil khusus langsung diangkut dia ke Mekah. Kemudian langsung tembak padang Arafah. Nyampe dia malam. Karena kalau sudah malam tanggal 9 itu kan orang wukuf itu. Wukuf itu mulai setelah tergelincir matahari sampai terbenam. Itulah batas wukuf. Itu yang wajib Bapak Ibu. Maksudnya itu yang wajib. Maka orang kalau dia melaksanakan wukuf, salah satu kewajiban haji itu adalah wukuf itu sendiri rukun. Tapi ada dalam wukuf di padang Arafah itu yang wajib, ada yang sunat. Apa beda rukun dengan wajib? Beda rukun itu kalau rukun ini kalau ketinggal haji tak sah. Tapi kalau wajibnya yang tinggal sah hajinya, tapi bayar dam. Apa yang wajib di dalam rukun, dalam wukuf? Dalam wukuf itu yang wajib adalah menggabung antara siang dan malam. Maka seorang jemaah haji ketika dia wukuf wajib dia berada di padang Arafah itu sampai terbenam matahari. Dan dia tidak boleh bertolak dari padang Arafah itu sebelum terbenam. Siapa yang bertolak dari padang Arafah, keluar dari padang Arafah sebelum terbenam matahari, ditinggalkannya Arafah langsung ke Muzdalifah, itu kena 1 ekor kambing. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang wajib. Karena wajib hukumnya Bapak Ibu sekalian, dia hukum itu menggabung antara siang dan malam, walaupun sedikit. Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang tadi, jadi dalam kalender hijrah, kalau kalender qamariyah, pas terbenam matahari di tanggal 9 itu sudah terhitung tanggal 10. Maka pejabat yang datang tadi dengan pesawat pribadi langsung mobil khusus kena macet ke padang Arafah itu, lalu dia tibalah di padang Arafah malamnya. Berarti sudah hari ke-10. Mungkin pertengahan malam dia datang dan masih sempat dia wukuf sesaat saja. Mungkin dia taruh barangnya, kemudian sempat berzikir sedikit, lalu keluar dia. Maka Bapak Ibu sah hajinya. Sah hajinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa? Bapak Ibu sekalian, sah hajinya batasannya kapan sah haji ini? Sampai menjelang terbit fajar shadiq, yaitu waktu subuh. Jadi sampai waktu subuh itu batasnya. Tapi kalau sampai di padang Arafah sudah masuk waktu subuh, tidak ada lagi. Ihramnya menjadi ihram umrah. Tidak ada lagi. Itu maksudnya apa? Bahwa batasan waktu haji itu 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Maka Ibu sekalian, tidak ada lagi. Apalagi orang datang tanggal 11. Datang tanggal 11 dia ke Mekah itu niat pula haji, atau tidak ada itu. Dia tidak ada orang yang niat haji lagi Bapak Ibu sekalian tanggal 11. Maka kalau orang yang datang pada tanggal 1 Syawal, dia datang Bapak Ibu sekalian ke Mekah 1 Syawal. Lalu Bapak Ibu sekalian berniat dia pas 1 Syawal itu dari miqat haji ke Mekah. Cuma niatnya sekarang Bapak Ibu dilihat dulu. Karena haji itu diizinkan dan dibolehkan dan diberikan kepada kita pilihan untuk melaksanakan salah satu di antara jenis ibadah haji. Jadi pelaksanaan haji itu ada 3 yang diberikan oleh agama. Kita silakan pilih yang mana. Sebenarnya pilihan itu Bapak Ibu diberikan supaya kita ini apa? Agama itu menunjukkan agama ini tidak sempit. Agama inilah lapang. Itulah sebabnya Bapak Ibu, banyak orang sekarang yang berusaha menyempitkan agama ini. Allah menginginkan lapang, ada yang menyempitkan.
Salah satunya apa? Contoh Bapak Ibu ya. Sekarang ini, tapi saya melihat kekurangan ilmu masalahnya. Kekurangan ilmu Bapak Ibu. Kadang ada orang menyampaikan agama ini dibaca satu buku, sebit itu. Semakin banyak belajar, lapang dunia ini. Kan begitu kan? Itu apapun ilmunya itu. Kalau orang mau mulai belajar, saklek itu. Tapi kalau sudah lapang semuanya. Artinya akan dilihatnya jalan itu rupanya banyak. Kalau belajar matematik juga begitu. Dari SD 1 itu saja. Setelah di SMA, rupanya banyak. Tidak satu cara untuk memecahkan satu persoalan. Rupanya banyak cara. Bapak Ibu sekalian, agama juga begitu. Memang agama ini Bapak Ibu sekalian, maka ulama membagi agama ini ada sifatnya. Karena ada orang hitam putih. Agama tidak bisa hitam putih begitu. Ada memang Bapak Ibu sekalian yang di antara nilai-nilai agama itu ya hitam putih. Tapi ada yang tidak bisa hitam putih di situ. Benar salah, tidak bisa. Kalau tidak begini salah, kalau tidak begitu. Apa yang Bapak Ibu sekalian ada? Maka ulama setelah memeriksa seluruh dan mengkaji seluruh dalil Al-Quran, sunnah yang disampaikan Rasulullah SAW, yang dicontohkan Rasulullah, baik bentuknya fi'liyah, baik berbentuk qauliyah, atau yang bersifat taqririyah, maka mereka simpulkan bahwa agama ini ada yang sifatnya Bapak Ibu sekalian permanen sifatnya. Artinya itu tidak berubah-ubah. Ya, dalam agama ini ada yang tidak bisa berubah-ubah. Dan itu rata-rata apa? Dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulullah dengan dalil yang disebut qat'i. Pasti dalilnya, tegas, dan dia tidak menerima penafsiran lain. Bagi orang yang Bapak Ibu sekalian mempelajari dan mengetahui kaedah-kaedah bahasa Arab, maka banyak Bapak Ibu hal-hal yang pasti kadang-kadang ditafsir-tafsirkan orang itu tidak kaedah bahasa Arab. Umpamanya kewajiban berjilbab bagi perempuan. Jilbab itu hati katanya. Ditafsirkannya begitu. Itu tafsir ngawur itu. Itu tafsir sembarang. Karena tafsir itu harus tidak boleh lari daripada kaedah bahasa Arab. Kalau begitu nanti itu tidak ada agama lagi itu. Tidak perlu solat. Solat itu penting. Hati itu sesat, menyesatkan itu. Maka hal-hal yang ada hal yang pasti, tegas pasti bagi orang yang mengenal, yang mengetahui bahasa Arab dan kaedah-kaedah bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, dia tahu bahwa hal-hal itu tidak menerima penafsiran lain. Maka hal ini sifatnya qat'i. Maka di sini tidak ada toleransi. Kita tidak ada bisa berubah-ubah. Ya, sekali maka solat 5 waktu ini, bagaimanapun zamannya, dimanapun tempatnya, secanggih apapun nanti ilmu dan teknologi manusia, bagaimanapun berubah struktur kehidupan sosial manusia, yang namanya solat tetap wajib 5 waktu sampai hari. Tidak akan ada satu saat nanti itu, karena manusia sosialnya berubah, kulturalnya berubah, sekarang apa? Satu kali aja yang wajib lagi. Tidak ada itu Pak. Ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang tidak bisa menerima perubahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, maka hal seperti ini kalau seandainya dilanggar oleh orang, maka biasanya Bapak Ibu hal-hal seperti ini seluruh ulama sepakat. Maka itu yang disebut dengan ijma'. Sepakat ulama mengatakan biasanya kalau sudah begitu dalilnya. Kalau sudah sepakat Bapak Ibu, siapapun yang melanggar kesepakatan ini, ingat, pelanggaran itu merupakan sempalan. Pelanggaran itu merupakan penyimpangan. Maka hal qat'i jangan dirubah-rubah. Maka itu sebabnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 10 kriteria daripada aliran sesat. Apa di antara 10 kriteria? Salah satunya apa? Melawan hal-hal yang bersifat qat'i. Artinya apa? Hal-hal yang sudah diketahui dari ulama, dari agama ini secara daruri. Artinya siapapun tidak ada yang tidak tahu. Ada orang Islam yang tidak tahu bahwa solat 5 waktu semalam wajib. Ada orang Islam yang tidak tahu bahwa setiap Ramadan wajib puasa. Memangnya pas Ramadan tidak puasa dia. Kamu apa? Kenapa tidak puasa? Puasa apa? Ini kan Ramadan. Tuh kalau Ramadan apa? Saya tidak tahu Ramadan puasa. Itu bisa diterima itu.
Tidak bisa diterima. Karena ini namanya Bapak Ibu ya, istilah oleh ulama, ini minal umur al-ma'lum minad dini bid-darurah. Artinya tak ada orang tak tahu. Dan tidak ada alasan dan tidak dimaafkan seorang pun tidak tahu dalam masalah ini. Enggak perlu kita tahu apa hal-hal yang kita tidak akan dimaafkan oleh Allah, tidak tahu dalam masalah agama. Ini kalau Bapak umpamanya ditanya, apa dalil qunut subuh? Enggak tahu Bapak, itu tidak ada masalah itu. Enggak berdosa Bapak. Tapi apa? Berapa solat yang wajib sehari semalam? Enggak tahu Bapak. Kenapa enggak tahu? Ya saya enggak tahu, enggak ada yang ngasih tahu itu kan itu. Jadi sehingga Imam Suyuti menyimpulkan dalam bukunya Asbah wan Nazair, itu ada sebuah bab perkara-perkara yang tidak boleh setiap umat Islam tidak tahu. Itu kan perlu dipelajari itu. Apa yang tidak boleh kita tidak tahu? Semuanya harus tahu. Dan tidak Allah akan maafkan orang yang tidak tahu dalam hal itu. Termasuklah halnya mencuri haram. Tidak ada itu boleh itu. Kamu mencuri apa? Ya memang mencuri itu apa? Mencuri tak kamu tahu haram. Tidak tahu saya bahwa mencuri itu haram. Tidak bisa. La ilaha illallah. Atau Bapak Ibu sekalian, apa hal-hal itu? Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kedua, dalam agama ini ada hal-hal yang Masya Allah. Ada perkara-perkara itu Bapak Ibu sekalian, tidak Allah perintahkan dengan dalil yang tegas. Rasulullah juga tidak menyampaikan dengan dalil yang tegas. Sehingga Bapak Ibu sekalian itu disebut dengan zanni. Menerima kemungkinan tafsiran, menerima kemungkinan perbedaan pandangan di situ. Kenapa terjadi perbedaan? Ya karena sifat dalilnya begitu. Kalau seandainya Allah ingin menegaskan semuanya, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kenapa Allah biarkan seperti itu? Allah biarkan sifatnya zanni namanya itu. Supaya apa? Terjadi perbedaan-perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan dalam hal itu semuanya diakui Bapak Ibu. Selama apa? Jalannya benar, caranya benar, metodenya benar, tak salah, maka semuanya Bapak Ibu sekalian tidak ada masalah. Supaya apa sebenarnya? Dan inilah lebih banyak masalah agama ini Bapak Ibu sekalian. Lebih banyak hal-hal apalagi yang bersifat furu', itu dasar dalil-dalilnya rata-rata zanni. Menerima lebih daripada satu pandangan, lebih dari satu ijtihad, sehingga terjadi perbedaan. Maka Bapak Ibu kadang-kadang bingung. Sini mengatakan begini 10 pendapat, 5 pendapat, 4 pendapat. Bapak Ibu sekalian, maka semuanya itu adalah apa? Karena Allah ingin memberikan kelapangan dalam agama. Terus sebabnya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya tidak kepengen sekali seluruh sahabat itu sepakat dalam seluruh masalah. Kalau sempatlah mereka ijma' setiap masalah, maka sempitlah agama ini. Tapi sahabat ini begini pandangannya, sahabat ini begini pandangannya, Bapak. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Masing-masing orang memilih. Sehingga ada pilihan. Kadang-kadang pendapat ini dalam kondisi ini yang cocok. Dalam kondisi begini tempat ini yang cocok. Sehingga apa? Agama itu betul-betul rahmatan bil alamin. Ini yang penting Bapak Ibu. Dan ini banyak orang tidak paham ini. Kalau saya tidak mengaji masalah ini Bapak Ibu, aduh, ini susah sekali. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ada lagi Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah-ibadah yang wajib yang qat'i pun ada pilihan di situ. Seperti ibadah haji ini. Haji ini kan wajib, kewajiban haji itu qat'i sifatnya. Dan itu tidak menerima pandangan lain. Dan berapa kali wajibnya? 1 kali seumur hidup. Itu tidak ada Bapak Ibu perbedaan pendapat itu. Tetapi di dalam melaksanakan haji tersebut, kita diberikan pilihan. Ada 3 cara Bapak Ibu. Maka namanya ini 3 ansar, 3 nusuk, 3 cara melaksanakan ibadah haji. Maka ada haji itu namanya haji ifrad. Ada namanya haji qiran. Yang ketiga ada namanya haji tamattu. Ini kan silakan. Orang pilih yang mana? Semuanya boleh. Sepakat ulama mengatakan siapapun yang memilih salah satu di antara manasik yang 3 ini, maka hajinya sah. Dan tidak ada masalah. Cuman saja terjadi sedikit perbedaan di situ.
cuma perbedaannya sedikit saja. Apa? Mana yang lebih afdal di antara yang tiga ini? Itu. Apakah afdal haji ifrad? Apakah seorang afdal? Ini Bapak Ibu, kadang-kadang orang kurang mengerti hal-hal yang afdal, kadang-kadang menjadi pertengkaran. Afdal artinya hal yang mana yang paling utama, mana yang paling lebih baik. Maka di sini berbeda Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan yang lebih baik, yang lebih afdal adalah haji ifrad. Ini pendapat Syafi'iyah. Ada yang mengatakan Bapak Ibu sekalian yang lebih afdal itu haji tamattu. Ini jumhur ulama. Rata-rata kebanyakan ulama mengatakan bahawa yang lebih afdal itu haji tamattu. Maka orang Indonesia ini lari daripada mazhab Syafi'i dia dalam haji. Maka rata-rata orang Indonesia ini ketika memilih haji apa dipilih? Haji tamattu rata-rata. Saya melihat di pondok-pondok pesantren, kiai-kiai pondok pesantren di Jawa sana, yang penatik-penatik mazhab Syafi'i, itu Bapak Ibu rata-rata memilih haji ifrad. Itu saya lihat itu. Tapi kalau kita di Sumatera ini memilih yang paling senang saja. Mana yang paling gampang? Karena masalahnya kalau haji ifrad itu bagaimana? Imam Syafi'i mengatakan haji ifrad itu adalah yang paling afdal. Kenapa? Dilihat dari tingkat kesusahannya. Salah satu yang menjadi dalil dia dari tingkat kesusahannya. Karena susah. Maka apabila orang tanggal 1 Syawal dia masuk ke Mekah, kemudian dari mikat dia pakai ihram dan berniat ihram, dan dia niat ihram hajinya adalah haji ifrad, bayangkan itu. Maka dia dari tanggal 1 Syawal mulai dari pakai pakaian ihram itu lagi, dan mulai dari berniat itu dia harus menahan dan memakai ihramnya dan menahan larangan-larangan ihram sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah, sampai dia melontar jamrah Aqabah tanggal 10. Berapa itu? 2 bulan 10 ihram. Maka dijaga, tidak boleh kuku dipotong. Itu 2 bulan itu sepanjang apa kukunya? Tak boleh bulu-bulu di badan diganggu. Tak boleh, jangan merapi-rapikan. Tak boleh sama sekali. Semuanya ditahan. Tak boleh berharum-harum. 2 bulan 10 hari. Kan berat itu. Menahan itu Bapak Ibu sekalian. Maka haji ifrad itu apa? Ifrad itu tunggal. Artinya orang ketika dia masuk Mekah di bulan haji, maka masuk Mekah di bulan haji. So kalau masuk Mekah tidak di bulan haji, tidak haji namanya, sekalipun niatnya haji. Jadi kalau dia masuk ke Mekah di bulan haji dan di mikat dia berniat, ya Allah nawaitul hajja lillahi ta'ala, saya berniat untuk haji kerana Allah, labbaik Allahumma hajjan. Itu talbiyahnya. Maka orang seperti ini labbaik Allahumma hajjan itu yang dibacanya di miqat, maka hajinya itu disebut haji ifrad. Maka dia masuk cuma dengan niat haji saja. Maka nanti umrahnya kapan? Di luar bulan haji. Setelah itu dia umrah. Jadi umrahnya bukan bulan haji lagi, tapi sudah selesai haji dia umrah Bapak Ibu. Maka tidak boleh dia umrah itu karena dia sedang haji. Ini namanya haji ifrad ini. Dan haji ifrad ini aturannya apa? Pertama sekali semenjak dia berniat, tak boleh dia melepaskan ihramnya. Dan tak boleh dia Bapak Ibu melanggar larangan-larangan ihram. Harus dia menjaga larangan ihram sampai waktunya itu. Dan dia tidak niat-niat lagi. Mulai dari 1 Syawal kalau masuk dia haji ifrad, haji, ya sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah, wukuf di Arafah dengan ihram itu, sampai nanti dia mabit di Muzdalifah, sampai paginya dia melontar jamrah Aqabah. Setelah melontar dia mencukur. Setelah itu barulah dia diizinkan untuk melepaskan pakaiannya. Setelah dilepaskan pakaiannya, baru nanti dia melaksanakan tawaf haji dan sa'i
haji ke Mekah pada tanggal itu juga. Bapak Ibu sekalian, ini namanya haji ifrad. Jadi dia masuk ke Mekah di bulan haji hanya untuk melaksanakan haji. Kedua Bapak Ibu sekalian, orang yang masuk ke Mekah itu dengan dua niat, dibaringkan, disamakannya. Amalannya satu. Jadi kalau saya bayangkan Bapak Ibu ya, amalan orang haji ifrad ini begini. Maka lepas dia niat, terus sudah pakai kain ihram itu, maka langsung dia ke Mekah. Pas di Mekah apa yang dilakukan? Langsung dia tawaf. Tawaf yang dilakukannya pas dia ke Mekah itu bukan tawaf umrah, itu namanya tawaf qudum, tawaf selamat datang. Jadi tidak semua orang yang masuk ke Mekah itu dengan pakaian ihram pada musim-musim haji atau bulan haji itu semuanya tawaf umrah. Nah, ada Bapak Ibu sekalian, dia sedang ihram tapi tawafnya tawaf qudum. Bukan tawaf, dia bukan tawaf umrah karena dia tidak ada niat umrah. Dan dia bukan tawaf haji. Kenapa? Tawaf haji baru boleh sah dilakukan setelah wukuf di padang Arafah. Jangan salah. Tawaf ifadah itu tidak sah dilaksanakan sebelum tawaf. Sebelum wukuf. Kalau orang belum wukuf, tawaf ifadah dia, tidak sah tawafnya. Itu terhitung tawaf sunat itu. Maka ketika dia haji ifrad, wukuf di padang Arafah belum, maka dia tawaf apa? Tawaf selamat itu tawaf selamat datang namanya Bapak Ibu sekalian. Setelah tawaf selamat datang, tawaf qudum apa dilakukannya? Ya sudah, dia tinggal di sana. Beribadah saja lagi Bapak Ibu. Kalau dia mau tawaf lain tawaf sunat ya silakan. Tawaf sunat setiap masuk dia tawaf sunat, setiap masuk dia tawaf tahiyat masjid, apa ya silakan, tidak ada masalah. Kemudian kalau setelah tawaf qudum itu apa dilakukannya? Dibolehkan dia. Nah, dibolehkan ini untuk sa'i didahulukan. Jadi setelah tawaf qudum langsung dia melaksanakan sa'i. Sa'i apa namanya? Sa'i haji. Maka sa'i haji ini boleh didahulukan pelaksanaannya sebelum wukuf di padang Arafah bagi orang yang mengambil haji ifrad dan haji qiran. Tawaf hajinya apa? Tawaf hajinya nanti. Tawafnya setelah wukuf itu. Tapi untuk sa'i boleh didahulukan. Tapi ingat, sa'inya harus terjatuh, harus dilaksanakan setelah tawaf. Maka sa'i itu tidak boleh sendiri. Maka tidak ada Bapak Ibu sa'i sunat. Makanya coba besok pergi ke Mekah, setelah selesai umroh apa? Saya mau sa'i sunat. Tidak ada sa'i sunat. Kenapa? Karena setiap sa'i dilaksanakan harus lebih didahului dengan tawaf. Jadi sa'i itu bukan ibadat tersendiri dia. Itu untuk Bapak Ibu ketahui. Jadi kalau ada orang mendahulukan sa'i hajinya, Bapak Ibu sekalian, sebelum wukuf di padang Arafah, supaya nanti setelah wukuf di padang Arafah dia tinggal tawaf ifadah aja lagi. Tidak perlu sa'i karena sa'i sudah didahulukan. Tapi didahulukan kapan? Setelah tawaf qudum, harus setelah tawaf. Itu pengetahuan banyak orang yang saya lihat. Masuk ke Mekah, dia sudah umrah, pakai biasa. Nanti apa? Masuk ke haram, saya mau sa'i. Sa'i aja dia. Sudah ada istilahnya sa'i sunat atau sa'i setiap masjid masuk sa'i tidak ada. Sa'i ada. Dan sa'i itu dalam umrah dan sa'i itu adanya dalam haji. Bapak Ibu sekalian, jadi setelah dia tawaf qudum, boleh dia mendahulukan sa'i atau dia takhir sa'i nanti bersama tawaf ifadah. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, tinggallah dia di Mekah. Sampai kapan dia memakai pakaian ihramnya? Sampai nanti tanggal 8 Zulhijjah dia berangkat dengan ihramnya itu ke Mina. Setelah Mina nanti dia langsung tanggal 9 ke Arafah. Nanti dari Arafah nanti ke Musdalifah. Dari Musdalifah ke Mina sampai melontarnya baru dia apakan. Ini bagi orang mengambil haji ifrad. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau yang kedua ada namanya haji qiran. Qiran ini artinya disertakan, dibarengkan. Seseorang
datangnya ke tanah suci di bulan haji. Itu jangan lupa. Ini kaidah ini. Di bulan haji dia masuk. Kemudian di miqat, setelah dia pakai pakaian ihram, dia niat ihram. Tapi niat ihramnya apa? Niat ihramnya melaksanakan umroh dan haji sekaligus. Maka apa? Kalau talbiyahnya labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Kalau begitu talbiyahnya, dengar oleh Bapak talbiyah orang seperti ini, berarti hajinya haji qiran. Haji qiran ini pelaksanaannya persis seperti haji ifrad. Ibadah amalannya seperti haji ifrad. Bedanya cuma satu saja. Yang bedanya diantaranya niat. Dua niat bedanya. Pertama niat, kalau yang ifrad niatnya hanya haji, kalau yang qiran niatnya adalah haji dan umrah sekaligus. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, amalan yang lainnya sama semua, kecuali satu saja. Apa itu? Bagi haji yang qiran wajib dia membayar dam. Sedangkan haji ifrad tidak wajib dia membayar dam. Kan itu je bedanya. Ya, kalian tepat juga kalau tidak punya duit beli kambing apa, ya haji ifrad aja lah. Tapi kalau punya duit bisa ambil haji qiran atau haji. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini ya haji qiran ini. Jadi bebannya sama itu. Pas dia datang masuk ke Mekah, kalau labbaik kalau ingat ya, ibadah haji ifrad labbaik Allahumma hajjan saja. Kalau haji qiran labbaik Allahumma hajjan wa umratan, atau sekaligus itu. Ini yang salah niat, benar ada orang salah niat, Pak. Dia tak tahu ngambil haji tamattu padahal niatnya qiran. Ini kadang-kadang saya ingatkan itu dalam ilmu manasik. Maka pas orang haji qiran ini masuk ke Mekah, pas di Mekah dia tawaf kudum. Maka tawafnya bukan tawaf umrah, tawafnya bukan tawaf haji, tapi tawaf kudum. Langsung seperti sama dengan haji ifrad tadi, menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah, langsung ke Mina, dari Mina nanti langsung tanggal 9 ke Arafah, sama semuanya. Nanti di akhir setelah tanggal 10 Zulhijjah, di menyembelih damnya. Bapak Ibu sekalian, ini qiran ini. Artinya, kenapa dia bayar dam, hikmah bayar dam di sini? Karena dia mendapat dua pahala, dua ibadah untuk satu perbuatan. Perbuatan tawafnya satu, sa'inya satu, kemudian apa? Wukufnya satu, ini satu. Tapi dapatnya dua. Oleh karena itu apa? Maka ganti dapat dua ini dia bayar dam. Kalau haji ifrad cuma dapat hajinya saja dia, maka dia tidak bayar apa-apa dia, Bapak Ibu sekalian. Ini namanya haji qiran. Macam haji yang ketiga itu adalah haji yang disebut dengan haji tamattu. Tergantung Bapak Ibu sekalian. Di sini saya banyak nanti orang Bapak Ibu sekalian keliru juga di sini. Bagaimana kekeliruan di sini? Terus saya ingatkan nanti di bulan apa ini, Syawal ini. Haji tamattu ini, tamattu itu artinya bersenang-senang. Kenapa? Apa pula hubungan haji dengan bersenang-senang? Bapak Ibu sekalian, orang haji tamattu ini apa? Begini, ketika dia masuk ke tanah suci, tanggal 1 Syawal, berangkat dia ke Mekah, tanggal 1 Syawal, di miqat dia pakai pakaian ihram, dan setelah itu dia berniat. Apa niatnya? Niatnya hanya untuk melaksanakan umroh. Maka talbiyahnya apa? Labbaik Allahumma umratan. Maka siapa saja di bulan haji, itu syaratnya itu berarti mulai tanggal 1 Syawal masuk dia ke tanah suci Mekah, dan niatnya ketika di miqat labbaik Allahumma umrah, maka orang seperti ini nanti dia bisa melaksanakan ibadah haji dan hajinya tamattu. Artinya apa? Kalau ada orang datang ke Mekah bulan Ramadan, niatnya umrah. Jadi umrahnya dilaksanakannya di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ramadan adalah di luar bulan
bulan haji belum datang. Sekarang Bapak Ibu sekalian, lalu masuk di Mekah di bulan Ramadan, lalu dia umroh. Banyak kan pendatang, kalau bahasanya apa, tidak pakai visa haji. Dia tunggulah sampai haji. Banyak itu. Itulah yang Bapak Ibu sekalian dipulang-pulangkan oleh pemerintah Saudi itu. Disitulah biasanya banyaknya tenaga ilegal itu masuk. Kenapa? Masuk pakai visa haji, setelah itu tak balik lagi. Dia masuk visa umroh dari bulan Ramadan, tak balik lagi sampai dia haji. Sekarang kan dia tak keluar ke Mekah, tak keluar tanah haram. Karena kalau keluar berbahaya. Karena seluruh sekitar Mekah itu ada checkpointnya. Jadi checkpoint itu nanti dalam mobil ke taksi kita ditanya, mana paspor? Kalau mati apanya? Masuk penjara langsung. Karena tinggal dia di bukit, tinggal dia sembunyi, apa-apa Ibu, karena diperiksa, karena digeledah. Aku beri Bapak Ibu, orang seperti ini kalau dia umroh masuk di luar bulan Ramadan, bermukim dia di Mekah sampai nanti haji. Apakah hajinya tamattu'? Tidak. Maka hajinya nanti haji orang yang bermukim di Mekah. Maka orang mukim di Mekah itu hajinya haji maka nanti dia bernilainya apa? Maka tidak terhitung haji itu. Masalahnya apa? Karena umrahnya di bulan, bukan di bulan haji, tetapi di luar. Jadi ingat, syaratnya adalah Bapak Ibu sekalian, umrohnya itu di bulan haji. Jadi sekitar 1 Syawal dia masuk, lalu dia umroh. Setelah dia umroh Bapak Ibu, kan dia pakai pakaian biasa tuh. Dia tanggalkan semua pakaiannya, mencukur rambutnya, dia tahallul. Setelah itu dia bebas di kota Mekah itu. Tinggal lagi berulang dan bebas. Bisa bergaul dengan istrinya, dia tidak pakai pakaian ihram, tidak ada larangan ihram, tinggal memperbanyak ibadah. Nanti pada tanggal 8 Zulhijjah dia berniat memasang pakaian ihram kembali dengan niat haji. Maka orang seperti ini datang di bulan haji, pertama umroh dulu, lalu bermukim di Mekah. Tanggal 8 dia berniat untuk haji. Haji orang seperti ini namanya haji tamattu'. Maka tak perlu. Ini seperti catatan saya. Karena banyak jemaah haji ragu. Jadi pas saya masuk ke Mekah itu Pak Ustaz, masuk saya ke Mekah, pas meniat umrah itu perlu. Perlu saya sebut haji saya? Tak perlu sama sekali. Tak perlu Bapak Ibu bilang nanti apa? Oh, saya berniat untuk umrah dan sekaligus haji. Kalau sekaligus haji itu menjadi kiram dia. Maka tak perlu menyinggung-nyinggung kata kena otomatis. Orang musafir di bulan haji, kalau niat masuknya umrah pertama, tanggal 8 dia niat haji, itu otomatis tamattu'. Cuma ada sebagian ulama kadang-kadang mutamatti'an ilal haji. Saya berniat untuk umrah dan kepengen tamattu' kepada haji. Itu silakan itu. Tapi kalau haji sekaligus enggak, itu lain itu. Itu nanti jatuhnya kekiran. Bapak Ibu sekalian, sudah masuk waktu Isya ya? Sudah masuk waktu Isya. Nah, waktu ini pendek sekali Bapak Ibu sekalian. Maka bulan Syawal ini adalah bulan haji. Maka di bulan-bulan ini Bapak Ibu sekalian, saya sarankan jemaah-jemaah haji sebelum berangkat Bapak Ibu sekalian, hendaknya pelajari ilmu tentang manasik. Mantapkan ilmu manasik. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua yang tidak haji, juga kita mengkaji tentang haji ini. Karena haji ini adalah salah satu rukun Islam. Dan juga kita Bapak Ibu sekalian mendukung dan memberikan support kepada saudara-saudara kita yang haji dengan mendoakan mereka, kemudian memberikan semacam semangat kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji, dan juga mengingatkan kepada mereka hal-hal yang perlu mereka ingat dalam melaksanakan ibadah haji ini. Yang kita bantu mereka, karena banyak sekali Bapak Ibu sekalian hal-hal yang kadang-kadang mengganggu pelaksanaan ibadah haji ini kalau dipikirkan seseorang. Tetapi kalau dengan bersama dan saling kita bekerja sama, saling bantu-membantu, insya-Allah setiap orang tenang dan dia fokus untuk melaksanakan haji, dan insya-Allah dia mendapatkan haji yang mabrur. Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan pengajian saya pada maghrib ini sampai di sini. Dan insya-Allah Bapak Ibu sekalian, kita sambung pada bulan yang akan datang. Kalau dekat nanti masalah korban akan kita khususkan nanti dengan masalah ibadah korban.
Karena bagi orang yang pergi haji, ya haji kajiannya. Bagi yang tidak haji, ya kajiannya korban. Nanti itu yang insyaAllah kita kaji. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.